أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعسيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. Subhanahu wa ta'ala bersyukur secara takwa, yakni seluruh nikmat dan karunia Allah, baik yang melekat pada diri kita yang berupa kesehatan, keafiatan, atau yang ada di sekitar kita, istri, suami, anak, keluarga, harta benda, ataupun jabatan. Marilah kita gunakan semata-mata menjalankan perintah Allah sebagai sarana fasilitas kita untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan marilah kita berusaha, kita berupaya menjauhkan diri kita, menjauhkan keluarga kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang dan dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapan kita ketika nanti kita berakhir di dunia ini, ketika nanti malaikat Israel datang kepada kita, kita berharap dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan membawa bekal yang terbaik menurut Allah. Bekal terbaik menurut Allah dikatakan dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, kata Allah, dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan marilah kita senantiasa bersolawat atas Nabi, serta berusaha berupaya meneladani, menjalani nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap kita, khususnya yang hadir di sini, dha'iqatun, pasti kelak akan merasakan al-maut, kematian. Bukankah saudara-saudara kita yang kemarin salat Idul Fitri, salat Idul Adha di tahun kemarin, bersama-sama kita di tanah lapang ini, sekarang tinggal cerita dan kisah mereka, dan mereka sekarang menanti kita di alam barzah. Mungkin tahun berikutnya kita yang akan menjadi cerita dan kisah oleh saudara dan tetangga-tetangga kita ini. Hadirin wal hadirat, maka di ayat selanjutnya Allah mengatakan, wa nabluukum bis-sarri wal khairi fitnah. Sebelum datang kematian di antara kita, semua manusia yang hidup di dunia tanpa terkecuali, apakah dia seorang nabi, apakah dia seorang pejabat, presiden, menteri, ataupun orang biasa seperti kita, mereka akan diuji oleh Allah dengan dua perkara. Yang pertama, Allah mengatakan, wa nabluukum bis-sarri, mereka akan diuji dengan kesusahan dan kesusahan. Mereka akan diuji dengan kedukaan, hal-hal yang membuat mereka sedih, membuat mereka menangis, bahkan membuat mereka putus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun demikian, Allah pun mengatakan wal khairi, ujian bukan hanya sakit, ujian bukan hanya miskin, ujian bukan hanya difitnah orang, ujian bukan hanya ketika rumah tangga menjadi rucam, tapi kata Allah wal khairi, kesehatan, kekayaan, kemuliaan, keluarga yang saling membanggakan, yang saling menyemangati, yang saling menyenangkan. Ini pun ujian dari Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan dua ujian kepada manusia dengan satu tujuan, wa ilaina turja'un,
Siapa di antara kita, baik yang diuji dengan kekurangan dan kesedihan atau diuji dengan kebahagiaan dan kelebihan, semua akan kembali kepada Allah. Namun kelak kembali kita akan ditempatkan di dua tempat. Apakah kelak ujian kesedihan ini, ujian kita yang saat ini diuji dengan kebahagiaan, hendaklah ayat ini betul-betul diperhatikan dan dipraktekkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami Allah telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Hadirin wal hadirat, mari kita perhatikan nikmat Allah yang ada pada tubuh kita. Berapa mahalnya organ yang ada pada tubuh kita. Andaikan salah satu organ ini diganti dengan harta, andaikan diganti dengan tanah, andaikan dengan harta yang bernilai berupa emas, perak dan lain sebagainya, sungguh tidak ternilai organ yang ada pada tubuh kita. Maka nggak aneh demi kesehatan matanya, demi kesehatan otaknya, manusia rela mengorbankan harta bendanya. Namun demikian, banyak di antara kita yang nggak nyadar bahwa sesungguhnya organ-organ tubuh kita mulai dari rambut sampai ujung kaki kita semuanya tidak ternilai dan tidak ada toko yang menjualnya. Namun banyak di antara kita kufur atas nikmat yang ada pada tubuh kita ini. Hadirin rahimakumullah, suatu ketika baginda Rasulullah diuji oleh Allah. Salah satu putranya yang bernama Qasim meninggal dunia, sehingga beberapa hari sampai 3 hari Rasulullah bersedih, tak tampak senyumnya. Kemudian ketika turun ayat ini, maka Rasulullah tersenyum bahagia. Ketika ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, bukankah 3 hari yang lalu panjenengan termasuk orang-orang yang tak tampak senyumnya? Panjenengan terlihat kesedihan dan kepiluhannya." Maka Rasulullah menjawab, "Hari ini tidak akan lagi saya bersedih, karena Allah telah mewahyukan kepada aku melalui malaikat Jibril bahwa orang yang bersabar ketika diuji dengan kekurangan, diuji dengan kematian saudaranya, diuji dengan kebahagiaan sehingga dia tidak lengah, mereka dijanjikan oleh Allah Al-Kautsar, mereka dijanjikan telaga Al-Kautsar, mereka dijanjikan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala." Siapa mereka itu ya Rasulullah? Mereka yang ketika diuji oleh Allah dengan kebahagiaan, mereka tak tampak keangkuhan dan kesombongannya. Mereka yang diuji dengan Allah dengan kesedihan dan kedukaan, mereka tak tampak pada dirinya putus asa, mereka terus berusaha. Bagaimana bisa seperti itu ya Rasulullah? Maka Allah mengatakan, "Fasholli li rabbika wanhar." Yang pertama, kalau kita ingin lulus ujian dari kesedihan, kita ingin lulus ujian dari kebahagiaan, maka fasholli li rabbika, mari kita jalankan sholat. Kenapa harus dengan sholat? Allah pun memberikan jawabannya di dalam surat 29, surat Al-Ankabut ayat 45. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Aqimis shalah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Salatlah, sesungguhnya dengan salat itu kamu akan terhindar, kamu akan terbentengi, kamu akan menjadi perisai bagimu dari perbuatan keji dan mungkar. Maka orang yang kaya, orang yang tinggi pangkatnya, orang yang diberi kedudukan dan kemuliaan, ketika mereka rajin sholat, apalagi sholatnya berjamaah, insya Allah terhindar dari sifat angkuh, terhindar dari sifat kesombongan. Kenapa demikian? Karena dia menyadari harta, kekayaan, kedudukan hanya titipan Allah semata. Tinggal tunggu waktu kapan harta, kedudukan, jabatan itu bergilir kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, atau tinggal tunggu waktu kapan kita meninggalkan harta yang banyak saat ini, kedudukan yang tinggi saat ini,
Apakah kita akan dijemput dulu oleh malaikat Israil? Ashhurum ma'lumat faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. 5 ciri orang yang hajinya mabrur itu, yang pertama, fala rafasa, mereka orang-orang yang menjaga lisannya untuk tidak berkata rafas, bicara yang tidak senonoh, bicara jorok. Mereka semua meninggalkan perkataan-perkataan itu. Wala fusuq, orang yang hajinya mabrur, mereka tidak memiliki sifat-sifat munafik, tidak pernah berbohong, tidak pernah mengingkari janji, selalu menunaikan amanah. Wala jidala fil hajj, orang yang hajinya mabrur, orang yang tidak suka berdebat, orang yang tidak suka berkelahi, orang yang tidak suka bertengkar. Siapa lagi mereka? Mereka wa may yaf'alu min khairi ya'lamhu Allah, orang yang hajinya mabrur. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Bangkitkan giroh dan semangat kami untuk beribadah dan menaati semua perintah. Andaikan saat ini kami termasuk orang-orang yang suka bermaksiat, orang-orang yang melakukan dosa dan kesalahan, ampuni dan berilah semangat kami untuk meninggalkan kemaksiatan itu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau belokkan keimanan dan ketakwaan kami. Andaikan engkau membelokkan keimanan dan ketakwaan kami enggak sanggup untuk masuk neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, luruskan dan kuatkan hati kami untuk selalu menjaga keimanan. Lillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa Halo.